Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, amma ba'd. Para salikin, sahabat, jamaah, teman-teman, izinkan kita meneruskan ngaji kita Minhajul Abidin di dalam sinopsis. Ini sinopsis, ini belum masuk di dalam intinya. Sinopsis yang kita mulai sejak awal pendahuluan dan kemudian akubatul ilmi ma'rifah sampai yang terakhir nanti adalah akubatul hamdi wa syukur. Ini sinopsisnya. Abstraknya lah kalau kita ada penelitian. Untuk itu para salikin, sahabat, jamaah semuanya, mari kita bersyukur biqouli alhamdulillahirabbil alamin dan bersolat pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaihi wa ashabihi. Mari kita lanjutkan para salikin rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif hadal kitab wa nafihima bi ulmihi fitarin amin ya rabbal alamin. Fa akhadha fiha fa qata'aha biha amkanahu min kasratil hamdi wa syukur ala kasri ni'ami. Fa akhadha fiha, maka dengan demikian kamu itu harus segera memulai, ya, memulai untuk menjemput syukur dan pujian, ya, tanjakan pujian dan rasa syukur. Bima amkanahu min kasrotin hamdi, dengan memperbanyak pujian, ya, wasyukri, dan mensyukuri ala kathirin ni'amihi, atas semua banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang tiada tara dan kita tidak mampu. Dan itu saya sebutkan di dalam muqaddimah tadi, la in syakartum, apabila orang dan kita semua itu mensyukuri, la azidannakum, maka kita akan ditambah nikmat. Wa la in kafartum, kalau kita itu mengkufuri, mengingkari terhadap nikmat Allah, siksaannya itu syadid. Kira-kira di dalam Al-Quran menyebutkan seperti itu. Nah, para salikin, falamma faragha min qatmi hadhil aqabah fanazala fa'idan huwa bimaksudin wa mubtaghahu baina yadaihi. Maka lalu tatkala seorang hamba telah usai tadi, rintangan semua dihilangkan, ujub, riya dihilangkan, kita sudah punya resep rojak dan khauf karena lemah motivasi kita, insya Allah kita sudah pada tahap di dalam induran, pada jungle-nya itu sudah di atas, kita pakai helikopter sudah melihat semua amalan-amalan yang kita lakukan, artinya bukan tahu dicatat enggak, tapi kita merasakan kenikmatan beribadah. Maka dengan demikian, ya, maka tujuannya itu, target pencapaiannya telah ada di hadapannya. Wa bimaksudihi, niat ibadah lillahi ta'ala, fillah lillah ma'allah, ya, wa wa ma'akum ainama kuntum, kita sudah rasakan. Ini di dalam suluk disebut dengan muraqabah ma'iyah. Semua Allah itu sudah ma'iyah. Wa mubtaghahu baina yadayhi, maka dengan demikian pencapaiannya itu sudah di hadapan mata kita. Alhamdulillah, udah kelihatan. Ya, surganya, akhiratnya, hutannya hijau royo-royo, kita sudah melihat. Nah, apa rasa sekarang? Bukti, ya, bahwa kita mendapatkan kenikmatan dan bersyukurnya kita beribadah itu apa? Cirinya apa? Di sini disebutkan oleh Hujatul Islam Imam Ghazali. Falam yasira illa qalilan, ya.
maka dengan ia tidak perlu berjalan kecuali hanya sekedarnya. Falam yasiru illa qalilan. Artinya beribadah jangan geloma-gelami. Apa ya? Bahasa geloma-gelami itu apa ya? Ala kadarnya, jangan. Ya, yang penting saya sudah sholat, Islam, karena Islam kan, Isya, subuh, ini orang Jawa ya, ini otak-atik ya. Agamanya kan Islam. Isya, S subuh, L luhur, ya. A asar, M maghrib. Ini orang Jawa. Islam. Padahal bukan luhur tapi zuhur. Orang Jawa tidak bisa pakai dot, tapi lam itu, luhur. Sholat luhur, ngasar bukan asar. Ini orang Jawa ya, lidahnya orang Jawa. Apa itu? Nah, itu ya. Nah, tidak bisa yasiru ila qalilan, berjalan menuju Allah dengan apa ala kadarnya, bisa perjalanan jauh, bekalnya harus kuat. Nah, hatta ini ya cirinya, hatta waqa'a fi sahlil fadhil, hingga ia telah berada pada dataran fadilah Allah. Ya, fadilah Allah. Kita tenggelam dalam fadilah Allah. Teman-teman yang lagi suluk, setiap malam sholat apa? Lil fadlillah. Mohon fadilah Allah. Setiap saat kita diberikan fadilah. Jangan hanya, baca surat Yasin, fadilahnya apa? Nah, bukan itu. Fadilah itu bukan sesaat. Fadilah itu anytime, any moment. Kita bersama Allah, itu fadilah. Nah, itu ciri ya, itu ciri kalau amal kita itu sudah pada tahap di atas. Kalau sudah bisahlil fadl, itu sudah kita merasakan, amin. Yang kedua adalah wasahro'is saub. Ini hebat lagi. Ini bahasanya indah banget. Sahro'is saub itu adalah gurun kerinduan. Ya, bukan apa ya, 1 jengkal, 2 jengkal, semeter, 2 meter kerinduan, enggak. Ini disebut sohro'is saub. Gurun pasir kan begitu tidak bisa melihat kan mata pandang kita itu. Karena indahnya kerinduan kita pada Allah. Nikmatnya beribadah pada Allah. Indahnya memuji Allah. Indahnya mujallasah, muhaddasah, bertawajuh pada Allah. Ini namanya tingkat orang ibadah, ini disebut sohro'is saub. Sohro'is saub adalah kerinduan, gurun kerinduan. Ini lebih cantik lagi. Bukan lebih cantik, ini terusnya. Wa'aradul mahabbah, dan pelataran kecintaan kita pada Allah. Jadi bukan halaman. Halaman kita, rumah kita itu kan kecil-kecil. Tapi ini pelataran, sebuah hamparan yang indahnya mencintai Allah. Kalau orang ibadah tadi, sahlil fadha'il, syahratis saub, arasatul mahabbah bisa diperoleh, itu berarti indahnya beribadah sudah dirasakan. Mari introspeksi, khususnya saya dan kita semua, sudahkah kita merasakan nikmatnya seperti ini dalam beribadah? Masih malas-malasankah? Atau karena terpaksa, karena teman, karena saudara, kok nggak enak? Ya, kalau manten baru karena mertuanya sholat, masa nggak sholat? Itu kan ini bagian dari tidak mendapatkan sohro'is saub. Kita tidak mendapatkan gurun kerinduan dan arosatus mahabbah, yaitu pelataran kecintaan kita pada. Cirinya itu ya 3 ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Inilah kalau kita sudah sampai. Kalau tadi 3 sudah kita dapat, 3 hal yang di atas, tsumma yaqa'u fi riyadhir ridwan, maka kita akan mendapatkan taman sarinya keridhaan. Karena seseorang tidak akan masuk surga tiada lain karena ridho dan rahmat. Wala anna,
Kata Rasulullah termasuk saya. Saya masuk surga itu yaitu hajanah birridha wa rahmatillah. Dengan ridha dan rahmatnya Allah. Jadi jangan merasa kita banyak amal ya. Nah, belum tentu diterima. Begitu banyak hambatan, rintangan, tantangan, penyakitnya itu banyak. Ya. Wabasatil insi wabasatinal unsi, dan juga adalah kebun-kebun yang indah dipandang mata. Hari ini pandangan ini simulasi surga. Kita akan mendapatkan seperti itu. Ya. Kemudian ila basatil ibstadi wa martatil takrib, maka dengan demikian inilah indahnya derajat kita menjadi munajat pada Allah, wa majlil munajah, karena kita majelis mujalasah dengan Allah, munajat pada Allah. Sekali lagi saya menyarankan sebaiknya kita tidak cukup berdoa seperti biasanya. Doa yang bagus itu seperti munajat. Ngakui kesalahan, Allah tinggi, Allah hebat, Allah kamalatus sifat. Ya Allah, siapa lagi kalau tidak Engkau yang mengampuni saya? Siapa lagi ya Allah yang tidak memberi rezeki? Allah itu maha pemberi rezeki. Ya Allah, siapa lagi yang tidak Engkau hakimi dengan baik kebijakanmu? Karena Engkau ahkamul hakimin, misalkan itu. Itu doa. Jangan, ya Allah, saya mau naik kelas. Naikkan ya Allah, caranya gimana meluluhkan para guru saya. Saya mau ujian, luluhkan sehingga saya lulus. Jangan gitu. Ya Allah, ya, harus ada dialog. Itu munajat. Doa yang bagus adalah munajat. Karena itu banyak para wali selalu membuat munajat. Munajatnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, munajatnya Syekh Sadili, munajatnya Imam Ghazali, semua mempunyai narasi-narasi munajat yang beliau tulis. Karena dengan munajat inilah berarti kita ada apa disebutkan tadi muhaddasah wa majlisan, mujalasah. Kita berdialog dengan Allah dan mujalasah, karena itu harus munajat. Wa nailil khali wa nailil hilai wal karomati, dengan demikian kita mendapatkan apa? Pakaian kebesaran dan kehormatan dipandang oleh Allah, bukan karena dipandang oleh manusia. Kalau dipandang manusia namanya itu riya. Kalau dipandang oleh Allah namanya karomah. Nah, kita tinggal pilih mana. Seringkali manusia itu hanya ngejar di pandangan manusia kan? Riya, tapi tidak di dalam pandangan Allah Taala. Maka dengan demikian, fahuwa yata'ammu fi hadhil halat wa yataqallubi biha. Ya, maka merasa nikmat dan kondisi kita itu berganti dengan sebuah kebagusan niat. Ayyama biqa'i wa baqiyatin umurhi bisahsin fit dunya wa qalbi fil uqbah. Maka dengan demikian, ya, ini maaf Ibu dan Bapak sekalian termasuk saya, kalau ingin seperti itu, yaitu wa baqa'i bi baqiyatin umruhi. Hati-hati dengan akhir hidup kita. 60 tahun ini saya semakin rajin atau tidak. 61, 62 yang sudah pensiun, semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh. Anak muda semakin mencintai Allah atau masih ingin merajalela urusan dunia. Para hubudunya, pencari dunia, semakin cinta dunia atau cinta akhirat. Istigholnya itu karena dunia atau istighol untuk ibadah pada Allah. Ini diingatkan. Ya. Bisaksi fit dunya, maka dengan demikian itu semua fisiknya di dunia, wa qalbil fil uqbah, maka dengan demikian hatinya itu untuk akhir. Ini namanya pengertian wabtaghi fima attaqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, itu di sini.
Orang yang tasawuf, orang yang sufi bukan berarti meninggalkan dunia. Ya, bisa sih di dunia, fisiknya di dunia. Ya kerja, ya nyari rezeki, ya mohon pada Allah, ya profesional, jalanin. Tetapi wa qalbi fil uqbah. Tetapi hati kita itu untuk akhirat. Masih banyak nggak ya kira-kira hatinya, badannya, fisiknya, ya, spiritualnya, semua urusan dunia. Moga-moga kita tidak terlalu seperti itu ya, Ibu Bapak sekalian ya. Jadi kita tetap tujuan akhirnya hati kita itu untuk akhirat, meskipun kita fisik kita di dunia. Jadi kita diingatkan hati-hati. Di akhir hidup itu kita diuji di sini. Ya. Karena semua ilmu itu, semua amal itu bil khawatim. Penutupnya itu gimana? Su'ul atau husnul khotimah. Moga-moga kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya lanjutkan. Kalau orang seperti itu, ya tadi ini runtut mulai dari ciri-ciri tadi. Nah, sekarang perasaan. Yantadirul baritu yauman fayauma hatta yamlilul khalqi kulluhum wa yastakbirud dunya. Kalau sudah kita mengingat akhirat, utamanya kita menuju Allah, ya wa qalbi fil uqbah tadi, maka hari demi hari, yauman fa yauman, maka hari demi hari, hatta hingga datanglah ya apa? Ya milul khaliqul. Nggak begitu senang dengan makhluk ini. Sekarang ini kan kita enggak. Sekarang itu sehari-hari kita itu makhluk terus. Pimpinan terus, atasan terus. Kawan yang sedang lagi punya jabatan terus, didekatin terus. Ini. Kalau sudah qalbil fil uqbah, orang nggak peduli dengan orang. Jadi ini ya. Oke. Nasi gorengnya nih. Saya lanjutkan. Wa yastakbirud dunya. Ini maaf keras lagi dan mulai jijik dengan urusan dunia. Ngejar terlalu dunia itu sudah mulai ya dijalanin aja. Kalau Tajul Arus kitabnya Al-Hikam atau Ibnu Athaillah Sahibul Hikam menyebut ad-dunya jifah. Dunia itu sesungguhnya jifah, batang, bangkai. Gitu dicari manusia. Nah, ini ya. Jadi, kalau sudah mencintai Allah, maka yang kedua adalah sudah tidak terlalu suka dengan makhluk dan juga sudah mulai begidik dengan urusan dunia. Wa yahinna ilal maut, yang dia rindukan adalah kematian. Karena kematian inilah pintu gerbang di dalam kasih sayang Allah yang sesungguhnya. Mutu qabla mauti. Siap-siaplah mati sebelum kamu mati. Itu adalah orang-orang orang-orang ahlu sufi. Jadi seakan sewaktu-waktu Allah memanggil kita itu dalam posisi insya Allah husnul khotimah. Karena sehari-hari zikirnya tidak pernah tidak pernah putus. Nah, maka dengan demikian wa yastakmilus sauqi ilal mala'il a'la, semakin sempurna mencintai terhadap Allah yang maha tinggi. Tadi disebutkan, tadi itu kan syahroqis sauq. Kita mendapatkan gurun kerinduan. Kalau ini tuh semakin tinggi, semakin ingin ya kepada kerinduan, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huwa bi rusuli rabbil alamin ilahi, tatkala kematian itu menjemput pada kita. Inilah puncak ibadah itu di sini ya, menurut Imam Ghazali ini namanya akobatus syukur dan puji. Jadi kita mau bersyukur diselamatkan, karena itu kita memuji pada Allah. Dan dalam berdoa itu kan syaratnya kan satu, subhanallah, mensucikan Allah, alhamdulillah,
kita memuji Allah. 3, ikrar la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, ya, akbar, baru menyebut Allah Maha Besar, doa. Jangan langsung doa, memuji dulu. Jadi doa itu istighfar dulu, sholawat dulu, memuji Allah, sholawat, doa. Di narasinya itu di dalam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu ya para salikin, sahabat-sahabat sekalian. Yariduna alaihi birruh warroihani wal busra waridwani min indi rabbi raddin ghairi ghadbani. Para utusan tadi, artinya malaikat-malaikat bala tentara itu sudah membisikin kita dengan membawa berbagai kenikmatan, ya. Hal-hal yang menyenangkan, ya, itu tadi wa busra wa ridwan, karena kita mendapatkan berita dari Allah, ridwanan, ridha dari Allah, min indi rabbi, di sisi Allah, radin, Allah meridhai kita, ghairi ghasbanin, dan Allah tanpa kemurkaan. Oh, ini sini, kamu memang orang hebat, abdun yang benar, ini. Dah ini masuk surga, masuk itu. Mau ambil apa saja. Mau ambil apa saja, bagaimanapun, kapanpun, sampai apapun, silahkan. Nah, ini namanya Rodin ghairi ghasbani. Allah itu ridho dan Allah tidak ada kemurkaan sedikit pun pada Allah. Ini yang kita kita impikan ya Allah, ya Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, di dalam paragraf terakhir, wa qala al-muallif badal kitab fayangqulunahu fi tibatin nafsi wa tamamil bisyari wal unsi min hadid daril faniyatin muqtaniti ilal hadratil ilahiyah. Hadratil ilahiyah. Ini kan? Lalu kita memindahkan urusan jiwa raga kita itu, kegembiraan kita itu, yaitu wa tamamal basyir, ya, wal unsi, ya, fi hadil fitaril faniyah, kemudian kita sempurnakan kenyamanan di negeri yang fana, ya, kita tadi itu untuk menghindari fitnah, ya, apa, untuk mendapatkan menuju apa, hadratul ilahiyah. Hadratul ilahiyah berarti kita mendapatkan rengkuhan Allah. Kita mendapatkan kasih sayang Allah. Hadratul ilahiyah disebut juga dengan wusul ilallah di dalam ilmu tasawuf. Berarti kita bersama-sama di dalam sebuah ikatan ruhul ilahiyahnya itu kita dapatkan. Tapi memang tidak mudah. Kata-kata li hadratul ilahiyah secara fisik sholat saja kita belum kok. Apalagi hadratul ilahiyah secara spiritual. Ruhul ilahiyah kita juga nggak dapat. Karena kita banyak yang masih sholat dalam arti fisik saja. Wa mustaqarri riyadil jannah, maka dengan demikian di tempat tinggal kita nanti kalau sudah seperti itu adalah taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Fayarolin nafsi dha'ifah fakirah na'iman mukiman wa malikan wa kabiran wa aziman. Maka dengan demikian dia akan melihat dirinya subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina wa alaikum bihadin nikmah wal azimah wal minnah jasimatin. Ya Allah, kami mohon kepadamu yang maha baik, maha penyayang, maha suci dan maha luhur, semoga mencurahkan karunia kepada kami dan kepada kalian semua. Artinya yang membaca, kita yang belajar ini didoakan juga oleh Imam Ghazali, ya. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan engkau maha Allah yang maha aziz. Ya. Wa alla ya'ja'alana minal ladzina nasiba lahum min hadil amri illa wasfun wa sama'un wa ilmun wa tamanni bilan tifa'in. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita
tergolong orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari mereka dalam semua urusan yang penting ini, ibadah-ibadah yang tadi ya, kecuali hanya sebatas gambaran. Oh ya, hanya tahu ini ada salah ini, karena itu saya mampu. Ya Allah, itu hanya gambaran saja. Tapi aslinya kita itu engkau terima, engkau kasih sayang. Ya, dan sebuah penyimaan dan pengetahuan dan angan-angan tanpa manfaat. Wa alla yas'ala ma ta'allamnahu minal ilmi hujjatan 'alaina yaumal qiyamah. Semoga Allah tidak menjadikan segala yang telah kita pelajari dari berbagai ilmu sebagai argumentasi belakang atas kita nanti di hari kiamat. Artinya begini, ini saya terangkan. Loh, ya Allah, saya ini sudah tahu dan saya menjalankan. Ini hujah saya. Ini buktinya tanggal 3 sholat, saya buktinya sholat, saya zakat, buktinya sekian saya membantu orang. Itu dihujahkan. Tapi di akhirat adalah Allah, lah enggak lah, kamu itu ujub. Kamu itu riya. Enggak ada artinya itu. Kata Allah, kira-kira gitu kan? Ya Allah, artinya ya Allah, moga-moga kita ikhlas di dalam beribadah dan engkau terima dengan sempurna. Ya, artinya jangan kita hanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Saya lanjutkan. Wa ayyuwaffiqona jami'an lil amali bidzalika wal qiyami bihi kama yuhibbu wa yarda. Ya Allah, semoga engkau memberi taufik kepada kami seluruhnya, artinya yang membaca dan kita belajar hari ini, dalam beramal kebajikan dengan ilmu yang telah kita pelajari dan melaksanakan sesuai dengan seperti apa yang Allah cintai dan ridho. Jadi kita belajar ini semoga mendapatkan ridho Allah SWT. Innahu arhamur rahimin wa akramul akramin. Semoga sesungguhnya Allah Maha Pengasih, ya, dibanding para pengasih, ya, pengasih di antara yang sangat pengasih, tidak ada tandingannya. La mislin wala kaifin, tidak bisa dipadankan kasih Allah itu. Wa akramul akramin, karena sesungguhnya engkau maha dermawan di antara kedermawanan. Allah itu sangat kasih sayang yang diberikan kepada kita semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyudahi sinopsis. Kita sudah ringkasan, eksekutif summary dari kitab ini kita sudah bahas. Mulai dari Aqobatul Ilmu wal Ma'rifat, Aqobatul Taubat, Aqobatul Awaik, Aqobatul Awarik, Aqobatul Bawais, Aqobatul Qawadih, dan terakhir adalah Aqobatul Syukrul walhamdi, hamdi wa syukur. Kita sudah tahu sinopsa, resepnya, caranya gimana akan kita kaji pada hari Sabtu yang akan datang. Ini sinopsisnya tuh indahnya kayak gini, ya, sangat intisari, sangat mengingatkan kita semua di dalam beribadah. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita semua di dalam beribadah ini sehingga betul-betul kita itu beribadah mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala, dan semua amalan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, alaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.